Saya pulang dari perjalanan dinas dengan tubuh lelah, menjatuhkan koper begitu saja di jalan setapak depan rumah lalu berhenti ketika melihat pemandangan di depan mata saya. Di atas rumput yang basah oleh hujan, Larissa Anggraini tertawa lepas sementara Tama Prakoso dan Kayan Wiratama berpegangan tangan dan menginjak-injak genangan air dengan penuh semangat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kedua putra saya benar-benar tersenyum tulus. Saya berdiri terpaku di atas batu-batu taman. Dengan payung di tangan, sepatu perlahan tenggelam ke rumput yang becek, mata saya tak lepas dari tiga sosok di tengah hujan itu. Larissa Anggraini mengenakan seragam gelap dan celemek putih yang sudah basah kuyup, tertawa dengan seluruh tubuhnya sementara Tama Prakoso dan Kayan Wiratama melompat, berteriak, dan saling memercikan air tanpa henti. Dan ada sesuatu dalam adegan itu yang sulit saya cerna karena saya sudah terbiasa pulang ke rumah dan menemukan kesunyian. Kesunyian berat yang memenuhi lorong-lorong sejak Fania Kartika meninggal 18 bulan lalu. Kesunyian yang tanpa sadar ikut saya pelihara karena saya tidak tahu cara lain menghadapi kehilangan. Karena bekerja selalu terasa lebih mudah daripada menanggung duka. Saya membangun rutinitas di atas itu, perjalanan dinas, rapat, kontrak, angka-angka. Apa saja yang bisa mengisi waktu agar tidak perlu memikirkan apa yang telah hilang. Dan dalam jeda itu anak-anak saya tumbuh hampir tanpa saya sadari. Mereka lebih tinggi sekaligus lebih pendiam. Ada jarak di antara kami bertiga yang saya tahu ada namun tidak pernah tahu bagaimana menjangkaunya. Karena setiap kali saya mencoba mendekat, selalu ada kecanggungan yang tidak satupun dari kami mampu pecahkan. Kini di depan saya ada suara, ada tawa, ada dua anak 7 tahun yang basah kuyup namun bahagia sepenuhnya. Dan ada seorang perempuan yang baru 2 minggu saya kenal berdiri di tengah semuanya, tersenyum seolah-olah ia berada di tempat paling tepat di dunia. Bukan sekadar di halaman rumah mewah yang bukan miliknya di bawah hujan yang tak kunjung reda, dada saya terasa sesak dengan cara yang tak saya duga dan tak saya pahami. Maka saya tetap di tempat, mengamati tanpa bersuara, tanpa mengumumkan kepulangan saya. Karena sebagian dari diri saya takut jika saya bergerak, semuanya akan kembali seperti semula. Sunyi, jauh. Dua putra yang nyaris tak menatap saya ketika saya masuk ruangan karena mereka tidak tahu bagaimana mendekat dan saya pun tidak tahu caranya. Mereka bertiga belum menyadari bahwa saya berdiri kurang dari 20 meter dari sana. Menyaksikan semuanya, Larissa Anggraini kini berjongkok dengan kedua tangan di lutut, menatap Kayan Wiratama yang tergelincir dan duduk di genangan dengan jaket merahnya penuh lumpur. Ia tertawa lebih keras lalu bertanya dengan suara tenang dan hangat tanpa kepanikan berlebihan. "Kamu tidak apa-apa?" Dan Kayan Wiratama menatapnya sesaat sebelum ikut tertawa terbahak. Tama Prakoso melompat ke arah adiknya dan keduanya berguling bersama di air. Sementara Larissa Anggraini tetap berjongkok di sana tertawa bersama mereka tanpa mundur. Tanpa mengkhawatirkan seragamnya. Tanpa mengeluh tentang dingin atau hujan. Dan ada kepenuhan kehadiran dalam caranya bersama mereka yang membuat saya tak bergerak. Karena saya belum pernah melihat seseorang merawat anak-anak saya dengan keterlibatan seperti itu. Dengan kegembiraan yang tidak dibuat-buat, hanya apa adanya. Hingga tanpa sadar saya melangkah satu langkah. Sepatu saya berderak di atas batu basah dan Larissa Anggraini segera menoleh. Ketika mata kami bertemu tawanya terhenti dan ia membeku sejenak sebelum cepat berdiri dan merapikan celemeknya yang basah dengan kedua tangan. Gerakan spontan seseorang yang merasa tertangkap melakukan sesuatu yang tidak pantas. Anak-anak butuh beberapa detik lagi untuk menyadari kehadiran saya. Namun ketika Tama Prakoso berbalik dan berteriak, "Ayah!" dengan suara yang begitu lantang dan tulus, saya harus menarik napas dalam-dalam sebelum mampu melangkah lebih dekat ke arah mereka. Kayan Wiratama bangkit dari genangan dalam keadaan basah kuyup lalu berlari tanpa alas kaki karena salah satu sepatu botnya tertinggal di lumpur. Ia tidak peduli sama sekali dan langsung berlari ke arah saya dengan wajah penuh noda tanah dan kedua tangan terbuka lebar. Dan tanpa sempat berpikir saya spontan berjongkok dan mengangkatnya ke dalam pelukan, tidak memedulikan setelan jas mahal yang harganya lebih besar dari gaji bulanan sebagian staf kantor saya. Beberapa detik kemudian Tama Prakoso menyusul dan menggantungkan diri di lengan saya. Kami bertiga berdiri di tengah hujan untuk beberapa saat. Saya memejamkan mata dan menarik napas panjang. Mencium aroma tanah basah, rumput, dan udara hujan yang bercampur menjadi satu. Dan berat dua putra saya di tubuh saya adalah berat paling nyata yang saya rasakan setelah sekian lama. Ketika saya membuka mata, Larissa Anggraini berdiri beberapa meter dari kami dengan kedua tangan terlipat di depan celemeknya dan kepala sedikit tertunduk.
Wajahnya memperlihatkan campuran rasa canggung dan ketakutan seolah ia merasa telah melakukan kesalahan. Saya menatapnya melewati kepala anak-anak lalu bertanya, "Siapa namamu?" Meskipun sebenarnya saya sudah membaca namanya di kontrak yang dikirim agen penyalur. Saya hanya ingin mendengarnya mengucapkannya sendiri. Ia mengangkat wajah dan menjawab dengan suara tenang dan jelas, "Larissa Anggraini." "Pak, maaf kalau jadi berantakan. Saya sudah berusaha mengajak mereka masuk, tapi mereka keburu lari keluar lagi dan saya tidak ingin membiarkan mereka sendirian saat hujan makin deras." Suaranya tegas tanpa drama, hanya penjelasan apa adanya tentang yang terjadi. Saya menatapnya sejenak sebelum berkata, "Tidak perlu minta maaf." Ia hanya mengangguk pelan dan tetap berdiri di tempat menunggu keputusan saya berikutnya karena jelas ia tidak tahu apa yang saya inginkan darinya sekarang. Saya berdiri dengan Kayan Wiratama masih di pelukan lalu menatap kedua putra saya dan berkata dengan suara lebih lembut dari biasanya, "Kita masuk," dan keduanya langsung menurut tanpa protes. Sesuatu yang sudah lama tidak terjadi karena beberapa bulan terakhir setiap permintaan saya selalu berubah menjadi negosiasi panjang. Larissa Anggraini berjalan lebih dulu membuka pintu samping rumah dan menahannya agar kami bisa lewat. Ketika saya melewatinya saya mencium wangi hujan bercampur aroma lain yang tak sempat saya kenali. Saya hanya merasakannya lalu masuk dengan perasaan aneh bahwa sesuatu telah berubah di taman basah itu meski saya belum mengerti sebesar apa perubahan itu. Di dalam rumah Larissa Anggraini langsung menuju kamar mandi lantai dasar untuk mengambil handuk dan kembali membawa 3 helai terlipat di lengannya. Membagikannya kepada masing-masing anak dengan gerakan yang begitu alami seolah itu sudah menjadi kebiasaan di antara mereka. Tama Prakoso mengambil handuk dan melilitkannya sendiri di kepala. Sementara Kayan Wiratama membiarkannya mengeringkan rambutnya sambil membuat ekspresi wajah lucu. Dan ia membalas dengan ekspresi yang sama hingga keduanya tertawa bersama. Saya berdiri di ambang lorong memperhatikan semuanya dengan blazer masih basah menempel di tubuh, dasi miring, dan koper yang entah kapan sudah dipindahkan bersandar di dinding. Ada rasa ringan di ruangan itu yang tidak saya kenali. Rasa yang tidak ada 6 hari lalu saat saya berangkat. Saya mencoba memahami dari mana asalnya ketika Larissa Anggraini menoleh dan menyadari saya masih berdiri di sana lalu bertanya dengan nada wajar tanpa basa-basi. "Pak mau handuk juga?" Saya hampir menjawab tidak karena kebiasaan, namun melihat lengan jas saya masih meneteskan air saya akhirnya berkata, "Ya, terima kasih." Ia pergi dan kembali kurang dari semenit kemudian menyerahkan handuk dengan tatapan langsung dan sikap tenang tanpa sikap berlebihan. Saya menerimanya dan sambil mengeringkan wajah saya bertanya, "Sudah berapa lama kamu di sini?" Dan ia menjawab singkat, 14 hari, Pak." Saya menghitung cepat di kepala. Saya berangkat 3 hari setelah Larissa Anggraini mulai bekerja. Berarti 11 hari ia sendirian mengurus anak-anak saya dan seluruh staf rumah. Saya bertanya, "Bagaimana selama saya tidak ada?" Ia berpikir sejenak lalu menjawab, "Baik, Pak." Mereka 2 anak yang punya energi besar dan hati yang besar. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang bukan sekadar pujian melainkan pengamatan yang jujur. Saya menurunkan handuk dan menatapnya langsung lalu berkata, "Kamu tidak harus ikut kehujanan bersama mereka." Ia membalas tatapan saya tanpa berkedip dan berkata tenang, "Mereka sangat ingin bermain dan hujan tidak membahayakan siapapun." "Pak." Ada ketegasan dalam jawabannya yang tidak saya duga dari seseorang yang baru 14 hari bekerja dan baru pertama kali berdiri berhadapan langsung dengan saya sebagai majikan. Saya terdiam sejenak lalu berkata, "Baiklah." Kemudian naik ke kamar untuk berganti pakaian. Saat menaiki tangga saya mendengar suara Larissa Anggraini di bawah berkata kepada Tama Prakoso dan Kayan Wiratama, "Sekarang mandi ya, ayo." Dengan nada yang bukan perintah dan bukan pula permohonan, hanya cara alaminya memimpin. Dan keduanya menurut tanpa perdebatan. Saya berhenti di tengah tangga sejenak mendengarkan lalu melanjutkan langkah lebih lambat dari sebelumnya. Di kamar saya melepas setelan jas basah dan melemparkannya ke kursi lalu duduk di tepi tempat tidur beberapa menit tanpa melakukan apapun selain mendengarkan. Suara rumah yang terasa berbeda, kini terdengar air mengalir dari kamar mandi bawah, tawa tertahan menembus dinding, dan suara Larissa Anggraini yang tegas namun tenang. Suara yang baru setengah jam saya dengar tetapi sudah mulai saya kenali. Saya teringat pada Fania Kartika, bukan dengan luka tajam seperti bulan-bulan pertama, melainkan dengan rindu yang lebih lembut. Rindu pada bagaimana rumah ini dulu terasa saat ia ada, pada suara dan kehadirannya yang memenuhi ruangan, sesuatu yang baru. Saya pahami besarnya ketika ia pergi. Dan sekarang ada suara lagi di rumah ini,
Bukan suara yang sama tetapi tetap suara. Dan saya tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu. Akhirnya saya bangkit dan mandi. 40 menit kemudian ketika saya turun, Tama Prakoso dan Kayan Wiratama sudah duduk di ruang makan dengan piyama dan rambut masih lembab. Sementara Larissa Anggraini sedang menata 2 piring di meja. Aroma nasi ayam hangat memenuhi ruangan, kedua putra saya duduk berdampingan. Berbicara tentang kejadian di tengah hujan tadi sambil saling memotong cerita dengan semangat, hidup sepenuhnya, saya masuk dan Kayan Wiratama berdiri lalu berkata polos, "Ayah, makan sama kami?" Dengan suara anak kecil yang tidak memikirkan beban kata-katanya. Saya menoleh ke arah Larissa Anggraini yang sedang membelakangi saya merapikan sesuatu di bufet dan sebelum saya menjawab anak saya, ia sudah berbalik dan berkata, "Saya siapkan 1 piring lagi." "Pak," saya menatapnya sedikit lebih lama. Dari yang seharusnya sebelum mengucapkan terima kasih dan duduk di kursi di samping Tama Prakoso. Dan untuk pertama kalinya dalam 18 bulan saya makan malam bersama anak-anak tanpa kesunyian canggung di tengah meja, karena Larissa Anggraini bolak-balik ke dapur 2 kali. Dan setiap kali ia kembali. Kayan Wiratama menarik tangannya untuk menceritakan detail lain tentang hujan tadi. Dan ia mendengarkan dengan perhatian sungguh-sungguh serta menanggapi dengan pertanyaan yang tulus. Percakapan tidak pernah terputus. Saya makan sambil mengamati dan merasakan perasaan yang sama seperti di taman tadi kembali naik di dada saya. Ada saat ketika Larissa Anggraini mengatakan sesuatu yang lucu kepada Tama Prakoso hingga kedua anak itu tertawa bersamaan, dan tanpa sadar saya ikut tertawa. Kecil dan hampir tidak disengaja, Larissa Anggraini menoleh kepada saya sepersekian detik dengan ekspresi terkejut yang lembut sebelum kembali mengalihkan pandangannya pada anak-anak. Setelah makan malam, Tama Prakoso dan Kayan Wiratama pergi tidur tanpa perlu diminta sampai 3 kali. Dan itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika rumah kembali sunyi, saya berdiri di beranda belakang dengan secangkir kopi hangat di tangan lalu mendengar langkah kaki dan menoleh. Ternyata Larissa Anggraini. Mengenakan jaket kerjanya untuk udara malam yang dingin sedang memeriksa jendela-jendela luar sebagai bagian dari rutinitas yang jelas ia susun sendiri. Ia berhenti ketika melihat saya dan berkata pelan, "Maaf, saya tidak mau mengganggu." Saya menjawab, "Tidak mengganggu." Ia berdiri ragu sejenak seolah tidak tahu harus tetap atau pergi. Lalu saya berkata, "Silakan lanjutkan." Ia kembali memeriksa jendela dan ketika melewati beranda lagi saya bertanya, "Kamu melakukan ini setiap malam?" "Iya." Menjawab, "Iya, Pak. Ini bagian dari rutinitas saya sebelum tidur." Saya bertanya lagi, "Siapa yang mengajarkanmu?" Dan ia menjawab tenang, "Tidak ada. Saya menyusunnya sendiri. Menurut saya penting memastikan semuanya aman sebelum istirahat." Ada tanggung jawab dalam kalimat itu yang tidak pernah saya minta namun ia pikul sendiri. Seolah rumah ini juga miliknya dalam arti menjaga, bukan memiliki. Saya menatapnya lalu bertanya, "Kamu suka bekerja di sini?" Ia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Jujur, saya suka, Pak. Mereka 2 anak yang pantas mendapat perhatian, dan saya senang memberi perhatian pada yang membutuhkan." Kejujuran dalam suaranya begitu langsung hingga saya tidak tahu harus berkata apa dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Ia menutup percakapan dengan, "Selamat malam, Pak," lalu pergi. Saya tetap di beranda dengan kopi yang perlahan mendingin di tangan sementara hujan di luar tinggal gerimis yang belum sepenuhnya berhenti. Hari-hari berikutnya saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sendiri-sendiri mungkin tidak berarti, tetapi bersama-sama membentuk sesuatu yang tidak bisa saya abaikan. Seperti bagaimana Larissa Anggraini tahu persis berapa lama Tama Prakoso perlu waktu bangun sebelum suasana hatinya memburuk dan sudah menyiapkan jus jeruk serta potongan buah di meja saat ia turun. Atau bagaimana ia menemukan bahwa Kayan Wiratama menolak makan wortel utuh tetapi mau memakannya jika dipotong kecil dan dicampur ke dalam nasi. Atau bagaimana ia tidak pernah meninggikan suara namun selalu berhasil membuat mereka patuh pada kalimat pertama. Hal-hal yang tidak saya ketahui meskipun saya sudah 7 tahun menjadi ayah sementara ia baru 14 hari bekerja. Dan itu membuat saya merasa sedikit malu. Suatu sore ketika saya bekerja di ruang kerja lantai 2 dengan pintu terbuka, saya mendengar suara Tama Prakoso di lorong bertanya, "Mbak Larissa Anggraini, kenapa Mbak kerja di sini?" Ada jeda sejenak lalu ia menjawab, "Karena saya butuh pekerjaan dan karena kalian butuh seseorang." Tama Prakoso membalas polos, "Kami bukan adik Mbak," dan ia berkata lembut, "Saya tahu, saya hanya berbicara seperti itu kalau saya menyayangi anak-anak." Ada keheningan sesaat sebelum Tama Prakoso berkata tanpa ragu, "Aku juga sayang Mbak."
Dan Larissa Anggraini menjawab pelan, "Saya tahu." Dengan nada yang mengandung sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa saya tangkap dari kejauhan namun tetap melekat di hati saya. Di sore lain ketika saya membaca di taman, Kayan Wiratama datang dengan lutut tergores dan alih-alih memanggil Larissa Anggraini. Ia langsung mendekati saya dan berkata, "Ayah, sakit?" Saya membersihkan lukanya dengan apa yang ada di saku saya lalu ia duduk di samping saya hampir 1 jam tanpa berkata apa-apa. Hanya duduk. Dan ketika saya menoleh saya melihat Larissa Anggraini berdiri di jendela dapur memperhatikan kami berdua dengan ekspresi yang tidak sepenuhnya bisa saya tafsirkan. Tetapi ada kepuasan tenang di sana, seolah momen itu adalah sesuatu yang memang ingin ia bangun tanpa pernah mengatakannya. Pada saat itu saya menyadari bahwa Larissa Anggraini tidak hanya merawat Tama Prakoso dan Kayan Wiratama. Ia juga sedang merawat hubungan mereka dengan saya sebagai ayah. Dan kesadaran itu datang dengan berat yang tidak saya duga lalu menetap di pikiran saya selama berhari-hari. Suatu malam ketika saya turun ke dapur untuk mengambil air, saya melihat Larissa Anggraini duduk di meja kecil di sudut ruangan dengan sebuah buku catatan terbuka di depannya sedang menulis. Ia mengangkat wajah ketika saya masuk dan berkata, "Maaf, saya sudah selesai." Saya menjawab, "Tidak perlu. Kamu sedang menulis apa?" Ia menutup buku itu perlahan bukan untuk menyembunyikan melainkan sebagai refleks menjaga ruang pribadi lalu berkata, "Saya mencatat apa yang anak-anak suka dan tidak suka. Apa yang berhasil hari ini dan apa yang tidak supaya besok bisa lebih baik." Saya berdiri di dekat wastafel dengan gelas air di tangan dan berkata, "Kamu melakukan ini atas inisiatif sendiri." Ia mengangguk. "Iya, Pak. Tidak ada anak yang sama dan saya lebih memilih memperhatikan daripada berasumsi." Ada kepedulian dalam kalimat itu yang menyentuh bagian dalam diri saya yang sudah lama tertutup. Lalu saya berkata, "Bisa panggil saya Rendra saja?" Ia menatap saya sejenak seolah memproses permintaan itu sebelum menjawab dengan wajar. "Baik, Rendra." Nada yang mengejutkan kami berdua karena terdengar begitu alami. Saya berkata, "Selamat malam, Larissa Anggraini." Lalu pergi membawa gelas air dan menaiki tangga lebih lambat dari seharusnya. Ketika sampai di kamar saya berdiri sejenak dalam gelap sebelum menyalakan lampu. Dan di hari-hari berikutnya nama Rendra yang ia ucapkan itu terus terulang di kepala saya di saat-saat tak terduga. Di tengah rapat, di lift kantor, di perjalanan pulang, saya tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu maka saya hanya mengamatinya. Suatu Sabtu sore anak-anak meminta piknik di taman meski langit mendung dan Larissa Anggraini berkata sambil tersenyum, "Kalau hujan kita lari masuk." Lalu kami berempat membawa tikar dan kotak makanan ke halaman. Saya ikut begitu saja tanpa ada yang merencanakannya. Kami duduk di bawah langit kelabu sementara Tama Prakoso dan Kayan Wiratama makan sambil bercerita tentang kisah-kisah reka mereka dan Larissa Anggraini mendengarkan serta menanggapi dengan tawa hangat. Saya lebih banyak diam namun diam saya kali ini berbeda dari kesunyian 18 bulan terakhir karena diam itu terasa penuh dan hadir. Pada suatu saat Kayan Wiratama tertidur miring dengan kepala di paha Larissa Anggraini. Sementara Tama Prakoso mendekat dan menyandarkan kepala di bahu saya. Saya menatap Larissa Anggraini melewati kepala anak saya dan ia pun sedang menatap saya. Kami bertahan beberapa detik sebelum ia mengalihkan pandangan ke taman dengan ekspresi yang belum sepenuhnya saya pahami namun saya simpan seperti sesuatu yang suatu hari akan saya mengerti. Gerimis mulai turun dan Kayan Wiratama terbangun oleh suara tetesan. Larissa Anggraini berkata ringan, "Saya sudah bilang kita akan lari masuk." Kedua anak itu tertawa dan berlari ke dalam rumah. Ia menggulung tikar dan mengambil kotak makanan lalu mengikuti mereka. Saya tinggal beberapa detik lebih lama merasakan hujan tipis di wajah sebelum akhirnya masuk juga di dalam rumah Larissa Anggraini. Berdiri di lorong dengan tikar terlipat di lengannya sementara anak-anak sudah naik ke atas, ia hendak menyusul ketika tanpa rencana saya memanggil namanya. "Larissa Anggraini." Ia berhenti dan menoleh, dan saya hanya berkata, "Terima kasih." Tanpa menjelaskan untuk apa, Larissa Anggraini menatap saya sesaat lalu berkata pelan namun tegas, "Tidak perlu berterima kasih." Kemudian ia menaiki tangga dan saya tetap berdiri di lorong mendengarkan langkahnya menghilang di lantai atas. Malam itu saya lama terjaga dan ketika akhirnya tertidur saya bermimpi tentang taman yang basah dan pemandangan yang saya lihat saat pulang dari perjalanan dinas. Dalam mimpi itu saya tidak berdiri terpaku di jalan setapak melainkan langsung berjalan mendekat. Dan ketika saya sampai di dekat mereka di bawah hujan, Larissa Anggraini menoleh dan tersenyum kepada saya. Senyum yang berbeda dari semua senyum yang pernah saya lihat karena tidak menuntut apapun, hanya ada begitu saja. Saya terbangun di tengah malam.
Dengan bayangan itu di kepala lalu menatap langit-langit dalam gelap cukup lama sebelum kembali memejamkan mata. Keesokan paginya saat saya turun untuk sarapan, Larissa Anggraini sudah berada di dapur dan ketika saya masuk ia berkata, "Selamat pagi." Tanpa menoleh, saya menjawab, "Selamat pagi." Lalu duduk dan ia meletakkan kopi di depan saya di cangkir yang tepat seperti biasa tanpa perlu diminta. Saya memperhatikan tangannya saat ia menata meja dan merasakan sesuatu di dada saya kembali muncul lebih kuat dari sebelumnya. Saya menoleh keluar jendela dapur. Hujan telah berhenti dan taman tampak hijau basah berkilau di terpa cahaya pagi. Dan pada saat itulah saya sadar bahwa saya tidak lagi memikirkan Larissa Anggraini sebagai sekadar pengasuh di rumah ini. Kesadaran itu datang dengan berat yang belum siap saya tanggung namun sekaligus dengan kelegaan yang sudah lama tidak saya rasakan. Kami berdua terdiam di dapur dengan kopi hangat di antara kami dan taman di luar sementara. Anak-anak masih tidur di atas. Lalu Tama Prakoso berlari menuruni tangga masuk ke dapur sambil berseru, "Mbak Larissa Anggraini bikin pankek hari ini?" Ia menjawab ringan, "Kalau ayah mengizinkan." Dan mereka berdua menatap saya bersamaan. Saya menatapnya lalu berkata, "Buat saja." Ia tersenyum dan mengambil tepung. Tama Prakoso melonjak gembira memanggil Kayan Wiratama. Saya tetap duduk dengan cangkir di tangan merasakan detak jantung yang asing namun mulai saya nikmati. Saat itulah ponsel saya berdering dan nama yang muncul di layar adalah Miranti Kusuma, rekan bisnis utama saya. Pesannya menyebut ada masalah serius dan saya harus berada di Jakarta keesokan pagi. Saya membaca pesan itu lalu memandang Larissa Anggraini di seberang dapur yang sedang mengaduk adonan pankek sementara kedua anak saya bergelantungan di sisinya mencoba membantu. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun saya benar-benar tidak ingin pergi. Dan untuk pertama kalinya saya mengakuinya pada diri sendiri. Saya meletakkan ponsel terbalik di meja lalu berkata, "Saya bisa bantu apa?" Larissa Anggraini menoleh dengan ekspresi campuran terkejut dan kegembiraan yang tertahan lalu berkata, "Pegang Kayan Wiratama?" Dia mau menaruh gula terlalu banyak. Saya bangkit dan mengangkat Kayan Wiratama ke pelukan. Ia tertawa sambil tetap berusaha meraih gula dan Larissa Anggraini ikut tertawa. Beberapa menit kami berempat berdiri mengelilingi mangkuk yang sama dengan suara riuh dan kekacauan kecil yang entah bagaimana terasa utuh. Ketika pankek matang dan kami duduk bersama, Kayan Wiratama menuangkan saus coklat kemana-mana dan Tama Prakoso mengeluh karena sausnya meluber ke piringnya. Larissa Anggraini berkata tenang, "Kalian memang harus pakai piring terpisah." Dengan ada seseorang yang sudah sangat mengenal mereka, saya memandangi pemandangan itu dan untuk pertama kalinya berpikir dengan jelas bahwa ada sesuatu di sini yang tidak ingin saya kehilangan. Setelah sarapan selesai dan Tama Prakoso serta Kayan Wiratama kembali ke kamar. Sementara Larissa Anggraini mulai mencuci piring, saya tetap duduk di meja lebih lama dari biasanya lalu memanggil Larissa Anggraini. Ia menjawab, "Ya," tanpa menoleh. Kedua tangannya masih di dalam air. Saya bertanya, "Kamu punya rencana akhir pekan depan?" Ia berhenti sesaat sebelum melanjutkan mencuci dan berkata, "Tidak." "Memang kenapa?" Saya menarik napas lalu berkata, "Saya berpikir membawa anak-anaknya kebun keluarga di Lembang dan ingin tahu apakah kamu mau ikut." Ada jeda beberapa detik sebelum ia mematikan keran, mengeringkan tangan dengan lap dapur lalu berbalik menatap saya dengan ekspresi yang belum sepenuhnya bisa saya baca dan berkata tenang, "Saya ikut." Suaranya tidak menunjukkan apapun selain kata-kata itu sendiri. Saya menjawab, "Bagus." Lalu berdiri dan menuju ruang kerja, berhenti sejenak di ambang pintu karena ada senyum di wajah saya yang tidak saya rencanakan dan tidak bisa saya hilangkan. Di dapur Larissa Anggraini juga terdiam sesaat memegang lap sebelum melipatnya dan meletakkannya kembali. Dan ada sesuatu di wajahnya yang bukan sekadar urusan pekerjaan. Sepanjang hari kami berada di rumah yang sama tanpa banyak bertemu. Namun ada kesadaran baru bahwa satu sama lain hadir di ruang yang sama. Kesadaran yang mengubah udara dari satu ruangan ke ruangan lain. Malamnya ketika rumah sunyi saya berdiri di beranda menatap taman dan menyadari sudah tepat 21 hari sejak saya pulang dalam keadaan lelah dan melihat pemandangan di bawah hujan itu, dan dalam 21 hari sesuatu dalam diri saya bergerak, sesuatu yang tidak mampu saya gerakkan sendiri selama 18 bulan. Saya belum tahu harus berbuat apa dengan itu tetapi untuk pertama kalinya saya tidak takut mencari tahu. Saat mematikan lampu dan berbaring pikiran terakhir saya adalah suara Larissa Anggraini yang berkata, "Saya ikut," dan saya tertidur bersama kalimat itu. Keesokan paginya saya bangun lebih awal dari biasanya dan turun sebelum anak-anak.
Dapur masih kosong dan saya berdiri sejenak memandang ruang tempat ia biasanya berdiri lalu sadar saya sedang menunggunya muncul dengan perasaan yang tidak lagi seperti majikan menunggu pegawai melainkan sesuatu yang lain. Beberapa menit kemudian ia masuk dengan seragam rapi, rambut terikat. Mata masih menyimpan sisa kantuk pagi dan berkata tanpa canggung, "Selamat pagi, Rendra." Saya menjawab, "Selamat pagi, Larissa." Anggraini. Kami saling menatap sedikit lebih lama sebelum ia menyalakan kompor. Saya duduk dengan kopi yang ia letakkan di depan saya dan berpikir akhir pekan di Lembang terasa terlalu lama untuk ditunggu. Minggu sebelum keberangkatan itu berjalan tidak lambat dan tidak cepat, melainkan penuh hal-hal kecil yang saya simpan tanpa sadar sedang menyimpannya. Seperti sore hari ketika Larissa Anggraini duduk bersila di lantai lorong mengajari Tama Prakoso mengikat tali sepatu untuk ke-10 kalinya dengan kesabaran yang belum pernah saya lihat pada siapapun. Setiap kali ia gagal ia berkata pelan, "Coba lagi, kamu pasti bisa." Tama Prakoso salah 6 kali dan pada percobaan ke-7 berhasil lalu berteriak kegirangan hingga suaranya menggema ke seluruh rumah. Larissa Anggraini memejamkan mata dan bertepuk tangan perlahan dengan senyum yang bukan sekadar kepuasan bekerja melainkan kebahagiaan tulus atas keberhasilan kecil itu. Saya menyaksikan semuanya dari puncak tangga tanpa mereka sadari dan tetap berdiri di sana beberapa saat setelah mereka pergi. Memikirkan betapa banyak yang berubah dalam beberapa hari di rumah ini tanpa rencana dan tanpa kesepakatan apapun. Segalanya seakan menemukan tempatnya sendiri satu persatu. Seperti potongan-potongan yang sejak lama tersebar dan hanya menunggu seseorang yang tahu di mana harus meletakkannya. Dan Larissa Anggraini menempatkan semuanya tanpa terlihat berusaha keras, tanpa perlu pengakuan, ia hanya melakukan dan selesai. Pada Kamis pagi saya berangkat lebih awal untuk rapat dan di dapur saya melihat Larissa Anggraini duduk di samping Kayan Wiratama yang bangun dengan sakit perut dan tidak mau makan apapun. Tangannya bergerak perlahan mengusap punggung anak saya sementara ia berbicara dengan suara begitu pelan hingga saya tidak mendengar kata-katanya. Hanya nadanya. Dan nada itu adalah nada yang membuat siapapun merasa aman tanpa memandang usia. Kayan Wiratama bersandar dengan kepala di lengannya dan mata terpejam. Ada ketenangan pada anak yang biasanya paling aktif itu sehingga saya berdiri beberapa detik mengamatinya sebelum keluar tanpa suara agar tidak mengganggu momen tersebut. Saya pergi ke rapat tetapi bayangan kepala Kayan Wiratama yang bersandar di lengan Larissa Anggraini terus mengikuti saya sepanjang pagi. Saat presentasi, saat makan siang bisnis, hingga perjalanan pulang, bayangan wajah tenang seorang anak yang tidak membutuhkan apapun selain perhatian yang sedang ia terima. Jumat. Malam ketika Tama Prakoso dan Kayan Wiratama sudah tidur, saya turun ke dapur dan mendapati Larissa Anggraini kembali dengan buku catatannya terbuka. Kali ini ia menggambar sketsa kecil seperti Dena atau rencana. Ketika saya mendekat ia tidak menutupnya melainkan berkata, "Saya sedang menyusun rutinitas yang lebih baik untuk akhir pekan di Lembang. Anak-anak biasanya lebih aktif di luar rutinitas dan saya ingin siap menghadapinya." Saya memandangi catatannya yang rapi dan terperinci lalu berkata, "Kamu memikirkan semuanya?" Ia menjawab tenang, "Saya berusaha, karena salah dengan anak itu mahal." Ada keseriusan dalam kalimat itu yang lahir dari pengalaman nyata. Saya menarik kursi dan duduk di sampingnya melihat lebih dekat daftar kegiatan yang dipisah berdasarkan jam. Pilihan jika hujan turun, pilihan saat energi mereka tinggi. Kolom khusus untuk kesukaan Tama Prakoso dan kolom lain untuk pilihan Kayan Wiratama. Saya menyadari ada orang yang bekerja sekadar memenuhi kewajiban dan ada orang yang memberi lebih karena itu satu-satunya cara yang mereka tahu. Dan Larissa Anggraini termasuk jenis kedua yang jarang saya temui dalam bertahun-tahun mempekerjakan orang. Saya bertanya, "Sebelumnya kamu bekerja di mana?" Ia bercerita pernah 3 tahun bersama sebuah keluarga di Bandung merawat 2 anak kecil lalu 2 tahun di daerah Magelang merawat seorang anak berkebutuhan khusus. Saya mendengarkan dan menyadari ada seluruh kisah hidup dalam diri perempuan ini yang belum saya kenal. Dan ingin saya kenal? Keinginan itu datang dengan kejelasan yang kali ini tidak saya sembunyikan dari diri sendiri. Setelah ia selesai saya bertanya, "Kenapa memilih pekerjaan ini?" Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Ibu saya membesarkan kami sendirian dan banyak orang membantu ketika kami membutuhkan." Saya pikir ini cara saya membalas. Kesederhanaan yang jujur dalam jawabannya membuat saya tak mampu berkata apa-apa. Kami terdiam beberapa saat sebelum ia menutup buku dan berkata, "Selamat malam." Lalu pergi. Saya tetap berdiri dengan gelas air di tangan menatap kursi kosong tempat ia duduk dan menyadari saya sedang berada dalam masalah. Dengan cara yang sama sekali tidak terasa buruk.
Sabtu pagi kami berangkat lebih awal dengan anak-anak di kursi belakang penuh energi dan jalan terbuka di depan kami. Saya yang menyetir sementara Larissa Anggraini duduk di kursi penumpang dengan peta kebun keluarga di Lembang yang ia minta dari penjaga villa, membacakan penunjuk jalan dengan suara jelas. Ada sesuatu dalam suasana itu yang terasa sekaligus baru dan anehnya akrab. Seolah adegan di dalam mobil itu pernah terjadi di suatu tempat yang tidak benar-benar saya ingat. Tama Prakoso dan Kayan Wiratama menyanyikan lagu yang tidak saya kenal tetapi Larissa Anggraini hafal dan ikut bernyanyi bersama mereka. Pada suatu titik Tama Prakoso meminta saya ikut bernyanyi dan saya berkata, "Saya tidak tahu lagunya." Lalu Larissa Anggraini tersenyum dan berkata, "Mudah, saya ajari." Ia menyanyikan bagian ref pelan 2 kali dan saya mencoba mengikuti namun salah lirik. Anak-anak tertawa dan saya ikut tertawa. Dan sudah lama sekali saya tidak menertawakan diri sendiri dengan ringan seperti itu tanpa usaha. Kami tiba di kebun pada awal siang dan kedua anak saya melompat keluar bahkan sebelum mesin mobil saya matikan. Larissa Anggraini berlari mengejar sambil berseru, "Tunggu, saya buka gerbang dulu." Saya duduk sendirian beberapa detik memandang mereka bertiga berlari di halaman tanah merah. Merasa pemandangan itu seperti jawaban atas pertanyaan yang belum mampu saya rumuskan, lalu saya turun perlahan dan berdiri di gerbang menatap mereka. Langit terbuka dan bersih di atas, tanah merah hangat di bawah, dan ada perasaan tiba di suatu tempat yang bukan sekadar lokasi. Selama 2 hari di sana, hal-hal kecil terjadi dan menumpuk tanpa bisa saya kendalikan. Seperti sore ketika anak-anak tidur siang dan saya serta Larissa Anggraini duduk di beranda villa dengan 2 gelas es jeruk nipis, berbagi keheningan yang tidak perlu diisi. Ia memandang ladang di depan sementara saya memandangnya tanpa menyembunyikan apapun. Ketika ia menoleh dan menyadari, kami tidak langsung mengalihkan pandangan dan bertahan beberapa detik sebelum ia menunduk melihat gelasnya lalu berkata pelan, "Indah sekali di sini." Suaranya sedikit berbeda dari biasanya. Saya menjawab, "Iya," dan jawaban itu mengandung lebih dari sekadar persetujuan tentang tempat. Kami sama-sama tahu itu dan tidak berkata apa-apa lagi untuk sementara waktu. Minggu pagi Kayan Wiratama tersandung ambang pintu, jatuh dan membentur lutut lalu menangis. Larissa Anggraini berada di sisi lain rumah dan saya yang paling dekat. Saya mengangkatnya dan membersihkan lukanya lalu tetap memeluknya bahkan setelah rasa sakit mereda karena ia belum ingin turun. Ketika Larissa Anggraini datang dan melihat kami begitu, ia berhenti di pintu dengan ekspresi yang saya kenali sebagai emosi yang nyata dan hadir. Ia berkata, "Sudah." Tidak apa-apa, bukan sebagai pertanyaan melainkan penegasan untuk kami berdua. Saya menjawab, "Sudah." Lalu ia masuk ke dapur menyiapkan makan siang sementara saya masih memeluk Kayan Wiratama beberapa saat, menyadari ada sesuatu yang sedang tumbuh di kebun itu yang lebih besar dari sekadar akhir pekan. Ketika tiba waktunya pulang minggu sore, anak-anak tidak mau pergi dan Larissa Anggraini berkata dengan nada alami, "Nanti kita kembali lagi." Seolah kehadirannya pada kesempatan berikutnya. Sudah pasti, saya tidak berkata apa-apa tetapi kalimat itu menetap dalam diri saya. Dalam perjalanan pulang anak-anak tertidur di kursi belakang, mobil sunyi dan jalanan gelap membentang di depan. Saya menyetir sementara Larissa Anggraini menatap keluar jendela lalu berbisik pelan agar tidak membangunkan mereka. "Terima kasih sudah mengajak." Saya menjawab, "Terima kasih sudah datang." Dan kami kembali terdiam dalam keheningan yang kini terasa dekat dan hangat. Namun itu adalah keheningan yang berbeda dari sebelumnya karena ada kedekatan yang tidak membutuhkan kata-kata untuk hadir. Dan ketika kami tiba di rumah lalu Tama Prakoso serta Kayan Wiratama masuk ke kamar tanpa protes dan rumah kembali sunyi. Saya tinggal di dapur lebih lama dari yang perlu sementara Larissa Anggraini juga tetap di sana merapikan hal-hal yang sebenarnya sudah rapi. Kami sama-sama tahu bahwa masing-masing sengaja menunda pergi tetapi tak satu pun mengatakannya. Hingga akhirnya ia berkata pelan, "Saya tidur dulu." Dan saya menjawab, "Selamat malam." Ia pergi dan saya berdiri sendirian beberapa saat sebelum mematikan lampu dan naik ke atas. Hari-hari berikutnya ada ketegangan yang berbeda di antara kami. Bukan sesuatu yang buruk melainkan kehadiran yang terasa seperti dua orang yang tahu ada sesuatu akan berubah meski belum tahu kapan dan bagaimana. Saya tetap pergi ke kantor, kembali, makan malam bersama anak-anak, mengamati Larissa Anggraini dan merasakan sesuatu di dada saya tumbuh tanpa bisa lagi saya pura-pura tidak ada. Ada saat-saat di kantor ketika saya berhenti di tengah pekerjaan dan menatap jendela tanpa benar-benar melihat apapun di luar karena yang saya lihat adalah taman rumah saat hujan. Atau beranda kebun di Lembang dengan 2 gelas es jeruk nipis.
Atau lorong tempat Tama Prakoso berteriak bahagia setelah berhasil mengikat tali sepatunya. Momen-momen itu semakin sering datang dan saya berhenti melawannya karena memang tidak ada alasan untuk melawan. Suatu Selasa sore saya pulang lebih awal dan rumah terasa tenang. Saya mencari anak-anak dan menemukan mereka bertiga di kamar Tama Prakoso. Kedua anak saya berbaring di tempat tidur sementara Larissa Anggraini duduk di lantai bersandar pada ranjang membacakan cerita dengan suara berbeda untuk setiap tokoh. Wajah Tama Prakoso dan Kayan Wiratama penuh konsentrasi dan ia sepenuhnya tenggelam dalam cerita itu. Saya berdiri di ambang pintu beberapa saat tanpa masuk. Suaranya berubah alami mengikuti tiap karakter. Ada satu tokoh dengan suara berat yang lucu hingga Tama Prakoso menutup mulut agar tidak tertawa terlalu keras dan Kayan Wiratama menggigit bantal menahan tawa. Adegan itu terasa begitu intim hingga saya seperti orang luar menyaksikan sesuatu yang terlalu nyata untuk dipalsukan. Ketika cerita selesai Kayan Wiratama berkata, "Baca lagi?" Dan ia menjawab, "Besok ada lagi." Tama Prakoso berkata, "Mbak selalu bilang begitu." Dan ia tersenyum, "Dan selalu ada. Kan?" Tama Prakoso terdiam sesaat lalu menjawab pelan, "Ada." Dengan nada seolah baru menyadari itu benar. Saya masuk pada saat itu dan mereka melihat saya. Kayan Wiratama berkata bangga, "Ayah, Mbak bikin suara beda untuk tiap tokoh." Larissa Anggraini berdiri dan menyapa, "Selamat sore," dengan nada kembali netral. Ada penyesuaian kecil dalam sikapnya ketika saya hadir. Bukan karena takut melainkan kesadaran. Saya membalas, "Selamat sore," lalu berjongkok mendengarkan Tama Prakoso menceritakan bagian favoritnya. Malam itu setelah anak-anak tidur saya berjalan ke pintu kamar kecil Larissa Anggraini di ujung lorong lantai bawah dan berdiri sejenak sebelum mengetuk. Ia membuka pintu masih memegang buku catatan dengan rambut terurai untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya. Tanpa seragam, mengenakan blus sederhana dan celana panjang. Ada sesuatu yang berbeda darinya tanpa seragam yang tidak saya siapkan untuk rasakan namun tetap saya rasakan. Ia bertanya lembut, "Ada apa?" Dengan nada perhatian bukan panik, dan saya berkata, "Tidak, saya hanya ingin bicara." Larissa Anggraini berdiri di ambang pintu beberapa detik lalu mundur selangkah memberi jalan dan saya masuk. Berdiri di tengah kamar kecilnya lalu berkata pelan namun tegas, "Saya harus mengatakan sesuatu dan saya tidak tahu cara mengatakannya dengan rapi. Jadi saya akan langsung saja." Ia menatap saya dengan buku catatan masih di tangannya dan berkata, "Silakan." Saya menarik napas lalu berkata, "Saya tidak tahu persis kapan ini mulai, tapi saya tahu ini sedang terjadi dan saya perlu jujur kepada kamu karena kamu selalu jujur kepada saya dan kamu pantas mendapatkannya." Ia tetap dia menunggu dan saya melanjutkan, "Saya menyukai kamu, Larissa Anggraini, bukan seperti majikan menyukai pegawai. Saya menyukai kamu sebagai perempuan." Keheningan yang mengikuti cukup lama hingga saya bisa merasakan detak jantung saya di tenggorokan. Ia menundukkan pandangan pada buku di tangannya beberapa detik sebelum mengangkat wajah dan berkata sangat pelan, "Saya tahu." Saya bertanya hampir tak percaya, "Kamu tahu?" Ia menjawab, "Saya bisa merasakannya." Saya terdiam lalu berkata, "Dan?" Ia menghela napas sejenak lalu berkata, "Saya takut." Saya bertanya, "Takut apa?" Ia menjawab jujur, "Takut salah, takut keliru membaca perasaan, takut suatu saat nanti ini tidak lagi seperti sekarang." Ada lapisan perlindungan dalam kata-katanya yang sepenuhnya saya pahami karena itulah benteng yang juga saya bangun selama 18 bulan terakhir. Saya berkata, "Saya mengerti." Ia mengangguk pelan, "Saya tahu kamu mengerti." Kami terdiam beberapa saat sebelum saya berkata, "Saya tidak meminta apa-apa sekarang. Saya hanya ingin kamu tahu." Ia mengangguk perlahan dan saya berkata, "Selamat malam," lalu keluar menyusuri lorong menuju tangga. Masuk ke kamar dan berbaring dalam gelap dengan jantung masih berdegup cepat namun dengan perasaan telah melakukan hal yang benar meski belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari setelahnya tidak ada yang berubah di permukaan namun segalanya berubah di dalam. Rutinitas tetap berjalan, makan malam tetap bersama. Malam di beranda tetap ada, tetapi kini ada kesadaran berbeda di antara kami yang tidak membutuhkan gestur atau kata untuk hadir. Ia ada dalam sapaan pagi, dalam cara Larissa Anggraini menaruh kopi dengan tepat tanpa diminta, dalam cara saya selalu tinggal sedetik lebih lama di ruangan yang sama dengannya. Suatu sore saya membaca di taman ketika Larissa Anggraini keluar bersama Tama Prakoso dan Kayan Wiratama. Saat melewati saya ia bertanya ringan, "Mau ikut?" Tanpa formalitas,
Saya menjawab, "Mau?" Dan kami berempat berada di taman hingga matahari mulai turun. Ada momen-momen ketika saya dan Larissa Anggraini saling memandang melewati kepala anak-anak dan ada sesuatu dalam tatapan itu yang semakin sulit diabaikan dan semakin tidak perlu ditolak. Suatu sore Kayan Wiratama bertanya polos kepada kami berdua, "Kenapa ayah dan mbak sering saling lihat begitu?" Tama Prakoso tertawa kecil dan pipi Larissa Anggraini memerah saat ia menjawab, "Kami hanya melihat taman." Tetapi Kayan Wiratama berkata yakin, "Tidak, aku lihat." Saya menoleh pada Larissa Anggraini yang menatap rumput dengan senyum tipis di sudut bibir yang ia coba sembunyikan lalu saya berkata pada Kayan Wiratama, "Kamu sangat jeli." Dan ia menjawab bangga, "Mbak Larissa Anggraini yang ajarkan aku untuk memperhatikan." Ia mengangkat pandangan dan menatap saya sesaat sebelum memanggil Tama Prakoso untuk kembali bermain. Momen itu tinggal dalam diri saya sepanjang malam. Lalu tiba suatu sore ketika Tama Prakoso dan Kayan Wiratama bermain di rumah tetangga dan rumah terasa kosong hanya ada saya dan Larissa Anggraini. Ia sedang menyapu beranda dan saya keluar lalu berdiri memandang taman. Ia menyapu hingga mendekati saya lalu berhenti di samping saya ikut memandang ke depan. Saya berkata, "Kamu ingat hari pertama itu?" Ia menjawab pelan, "Ingat." Saya melanjutkan, "Saya berdiri lama di jalan setapak sebelum mendekat." Ia berkata, "Saya tahu, saya melihat, saya menoleh, kamu melihat." Ia mengangguk tipis, "Saya melihat, tapi pura-pura tidak." Kami saling menatap dan ada kejujuran di antara kami yang lebih besar dari kata-kata. Saya berkata perlahan, "Sekarang saya benar-benar di sini." Ia menjawab lembut, "Saya tahu." Dan tidak ada lagi yang perlu diucapkan karena sesuatu di antara kami sedang menemukan bentuknya sendiri tanpa dipaksa. Sore itu dengan cahaya keemasan menyentuh taman saya menyadari dengan sangat jelas bahwa perasaan ini bukan sekadar kebingungan atau kesepian yang mencari sandaran, ini nyata dan kokoh dan saya tahu bedanya. Hari-hari berikutnya saya sadar saya berhenti menghitung waktu sejak Fania Kartika pergi. Bukan karena melupakannya tetapi karena ada sesuatu yang baru mengisi ruang waktu tanpa menghapus masa lalu. Suatu pagi saya menemukan foto Fania Kartika tersimpan di laci dan menatapnya cukup lama merasakan rindu yang selalu ada. Namun kini berbeda. Bukan lagi beban yang menyeret saya melainkan kenangan yang bisa saya pegang dengan tenang. Saya memasang foto itu di bingkai dan meletakkannya di atas lemari karena anak-anak berhak melihat ibu mereka dan saya berhak mengingat tanpa hancur. Saya turun ke dapur dan Larissa Anggraini sudah di sana. Kami minum kopi bersama dalam keheningan yang damai dan saya tidak akan menukarnya dengan apapun. Suatu malam ketika anak-anak sudah tidur saya membaca di ruang tamu dan ia lewat. Di lorong, saya memanggil, "Larissa Anggraini." Ia berhenti dan masuk. Saya berkata, "Duduklah sebentar." Ia duduk di kursi dekat sofa dan kami terdiam sesaat sebelum saya bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Ia menjawab, "Saya baik." "Kenapa?" Saya berkata, "Saya hanya ingin tahu." Ia menatap saya dengan kelembutan yang dalam lalu berkata, "Saya baik, Rendra." Lebih baik dari yang sudah lama saya rasakan. Saya menyimpan kalimat itu beberapa detik sebelum berkata, "Saya juga." Dan kami kembali terdiam, namun diam itu penuh dengan semua hal yang belum perlu diucapkan karena ada waktu dan ruang dan keyakinan yang makin kuat bahwa ini tidak akan berakhir besok. Suatu Sabtu pagi saya bekerja di ruang kerja lantai 2 ketika Larissa Anggraini naik membawa secangkir kopi dan meletakkannya tanpa suara. Saat ia hendak keluar saya berkata tanpa mengalihkan pandangan dari layar, "Tinggal sebentar." Ia berhenti sesaat lalu menarik kursi dan duduk. Saya terus bekerja sementara ia diam memandang taman dari jendela, dan kami berada dalam kebersamaan hening itu hampir setengah jam tanpa merasa perlu mengisinya dengan apapun. Ada kealamian dalam kebersamaan itu, jenis kealamian yang butuh waktu untuk tumbuh, bukan sesuatu yang ada di antara orang asing atau kenalan baru, tetapi yang sudah ada di antara saya dan Larissa Anggraini. Ketika saya selesai bekerja, menutup laptop dan berbalik menghadapnya, ia berkata lembut, "Kamu bekerja keras, bukan sebagai kritik melainkan pengamatan." Saya tersenyum tipis dan berkata, "Saya dulu bekerja lebih keras lagi." Ia menjawab, "Saya tahu." Saya menatapnya, "Kamu tahu?" Ia mengangguk kecil, "Anak-anak yang cerita?" Saya terdiam sejenak lalu bertanya, "Apa yang mereka cerita?" Ia berkata bahwa dulu saya bepergian hampir setiap minggu, kadang lebih dari 10 hari berturut-turut. Mereka tidak suka tetapi mengerti karena ayah harus bekerja. Dan dalam kalimat itu suara Tama Prakoso dan Kayan Wiratama terasa begitu jelas hingga saya tidak
tahu harus menjawab apa. Lalu ia melanjutkan, mereka selalu membicarakan kamu, Rendra, bahkan saat kamu tidak ada, kamu tetap hadir di kepala mereka. Kalimat itu menyentuh saya lebih dalam dari yang saya duga. Saya menatapnya beberapa detik sebelum berkata pelan, terima kasih sudah memberitahu. Ia menjawab lugas, kamu perlu tahu. Tanpa nada keras, hanya kebenaran. Suatu minggu ketika anak-anak menghabiskan hari di rumah kakek dan rumah hanya tinggal kami berdua. Kami duduk di taman. Dengan 2 buku di atas tikar piknik dan membaca dalam diam. Setelah beberapa saat Larissa Anggraini menutup bukunya dan berkata sambil memandang kebun. Ibu saya akan senang tahu saya baik-baik saja di sini. Nadanya tidak mencari persetujuan. Hanya berbagi. Saya menoleh dan berkata, kamu memang baik di sini? Bukan sebagai pertanyaan melainkan pernyataan. Ia menjawab mantap, iya. Saya menambahkan pelan, saya juga. Ia menatap saya dan di matanya tidak ada lagi ketakutan, hanya kejelasan. Saya mengulurkan tangan perlahan dan ia melihatnya sesaat sebelum meletakkan tangannya di atas tangan saya. Kami duduk berdampingan di atas tikar dengan matahari sore turun perlahan dan angin menyentuh pepohonan. Ada rasa utuh dalam momen itu. Yang tidak membutuhkan apapun lagi, saya memandang taman dan teringat hujan di hari pertama. Jalan setapak tempat saya berhenti, koper yang terlepas dari tangan, 2 anak saya melompat di genangan air dengan tawa yang lama tidak saya dengar. Saya datang saat itu dalam keadaan lelah dari perjalanan yang bahkan tak lagi saya mengerti tujuannya. Lelah oleh pekerjaan yang mengisi segalanya tetapi menyembuhkan apapun. Lelah oleh rumah yang penuh benda tetapi kosong kehadiran. Dan saya menemukan. Mereka bertiga di bawah hujan tanpa sadar bahwa saya sedang menemukan jawaban. Jawaban itu tidak datang sekaligus melainkan dalam bagian-bagian kecil. Di meja makan, di beranda, di buku catatan, di kebun lembang, di lorong, di atas tikar. Setiap bagian tampak kecil sendirian namun bersama-sama membentuk sesuatu yang kini tak lagi saya ragukan besarnya. Larissa Anggraini duduk di samping saya dengan tangannya di tangan saya memandang taman yang sama dengan ketenangan yang saya pelajari darinya. Ketenangan seseorang yang tidak membutuhkan banyak untuk merasa cukup tetapi tahu persis nilai sesuatu ketika ia datang. Dan ketika Tama Prakoso serta Kayan Wiratama kembali sore itu dan berlari ke taman melihat kami duduk berdampingan. Kayan Wiratama langsung menjatuhkan diri di antara kami tanpa ragu dan Tama Prakoso menyusul. Kami berempat duduk di atas tikar dengan taman di sekeliling dan rumah besar di belakang sementara senja turun perlahan. Tama Prakoso memandang saya, memandang Larissa Anggraini, lalu memandang tangan kami yang masih saling menggenggam, dan ia tidak mengatakan apapun. Tama Prakoso hanya menyandarkan kepala di bahu saya dengan tenang seolah mengatakan semuanya baik-baik saja. Dan Kayan Wiratama bertanya riang, kita makan malam di luar lagi ya? Dengan nada yang selalu memikirkan hal berikutnya sebelum yang sekarang selesai. Larissa Anggraini menjawab ringan, kalau ayah mengizinkan, dan mereka berdua menatap saya. Saya menatapnya lalu berkata, boleh, iya. Tersenyum dan bangkit mengambil makanan, saya tetap duduk di atas tikar dengan kedua anak bersandar pada saya memandang taman yang keemasan oleh cahaya senja. Ada kepenuhan dalam momen itu yang terlalu besar untuk dijelaskan, hanya nyata sepenuhnya. Ketika Larissa Anggraini kembali membawa nampan dan kami berempat makan bersama sementara langit makin gelap dan bintang muncul satu persatu hingga anak-anak terdiam lalu tertidur di atas tikar diterpa udara malam. Saya menoleh pada Larissa Anggraini yang duduk di samping saya dengan lututnya menyentuh lutut saya. Ia memandang anak-anak dengan ekspresi bahagia yang tidak perlu diumumkan. Saya memanggil namanya pelan agar tidak membangunkan mereka. Larissa Anggraini, ia menoleh dan saya berkata, terima kasih. Ia bertanya lembut, untuk apa? Saya menjawab, untuk semua yang kamu lakukan tanpa saya minta. Ia terdiam sesaat lalu berkata, kamu juga melakukan banyak hal tanpa saya minta. Saya mengangguk, iya. Ia tersenyum. Hangat? Berarti kita impas? Kami kembali diam dengan anak-anak tertidur di antara kami dan rumah besar menyala di belakang. Saya menyimpan adegan itu dalam hati karena momen seperti itu tidak datang 2 kali jika tidak diperhatikan. Dan saya memperhatikannya. Merasakan berat tubuh anak-anak yang terlelap, aroma malam di taman. Siluet wajah Larissa Anggraini memandang bintang. Dan saya teringat 18 bulan lalu saya tak pernah membayangkan bisa duduk di taman pada malam hari dan merasa. Hidup ini utuh, kini hidup terasa utuh lagi bukan seperti dulu. Bukan dengan orang yang sama, tetapi tetap utuh dan mungkin lebih jujur.
Ketika udara mulai dingin saya mengangkat Kayan Wiratama dan Larissa Anggraini menggendong Tama Prakoso. Kami masuk, menidurkan mereka dan mematikan lampu. Lalu berdiri berdampingan di lorong dalam keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Saya menatapnya dan ia menatap saya tanpa mengalihkan pandangan. Saya berkata pelan tanpa jarak, Larissa Anggraini. Iya. Menjawab, iya. Saya melangkah mendekat dan berkata, saya tidak ingin lagi takut mengatakan apa yang saya rasakan. Ia menjawab lembut, kalau begitu jangan. Saya menarik napas dan berkata, saya ingin kamu tetap di sini. Bukan sebagai pegawai, bukan hanya bagian dari rutinitas rumah. Saya ingin kamu tetap karena saya tidak bisa membayangkan rumah ini tanpa kamu dan saya tidak ingin mencoba. Ia menatap saya dengan mata yang penuh emosi yang datang tanpa ragu dan tanpa takut lagi. Lalu Larissa Anggraini berkata pelan, saya memang sudah tinggal, dengan suara yang lebih rendah dan lebih penuh dari biasanya. Saya menatapnya lalu mengangkat tangan menyentuh wajahnya dengan hati-hati. Sentuhan yang mengatakan semua yang kata-kata tidak mampu. Ia memejamkan mata sesaat dan ketika membukanya ia menatap saya langsung dengan perasaan yang sama yang saya rasakan. Kami berdiri di lorong itu sementara anak-anak tidur di kamar mereka dan rumah besar sunyi di malam hari. Taman di luar gelap dan masih basah. Dan ada kesempurnaan dalam momen yang tidak sempurna itu yang saya rasakan sepenuhnya. Hari-hari berikutnya rumah berubah tanpa pengumuman. Perubahan yang bahkan Tama Prakoso rasakan sebelum mengerti. Suatu pagi ia berkata kepada saya, ayah berbeda? Dengan nada menyatakan fakta, saya bertanya, berbeda bagaimana? Ia berpikir lalu menunjuk dada saya dan berkata, lebih di sini? Jawaban itu tinggal dalam diri saya berhari-hari karena itulah penjelasan paling tepat. Saya memang lebih hadir, lebih benar-benar ada. Ada pagi-pagi ketika saya bangun sebelum alarm dan turun ke dapur lalu minum kopi bersama Larissa Anggraini sebelum anak-anak bangun. Percakapan kami mengalir dari hal kecil ke hal besar tanpa terasa. Ia bercerita tentang keluarganya di Magelang, tentang ibu yang masih bekerja meski usia bertambah dan dua saudara laki-laki yang ia bantu jika bisa. Saya bercerita tentang ayah saya yang meninggal ketika saya berusia 15 tahun dan bagaimana pekerjaan menjadi cara saya membuktikan diri sendiri. Percakapan itu membangun kedekatan yang bukan sekadar hubungan kerja tetapi dua orang yang memilih untuk saling memperhatikan. Suatu sore saya harus ke Jakarta menyelesaikan urusan dan pulang hari itu juga. Ketika tiba di rumah Kayan Wiratama berdiri dari meja makan dan berkata dengan gembira, ayah pulang cepat. Saya menjawab, iya, lalu menatap Larissa Anggraini yang tersenyum dan berkata, selamat malam, dengan senyum khasnya, saya duduk bersama mereka dan menyadari perjalanan itu terasa paling singkat dalam hidup saya bukan karena waktunya berubah melainkan karena ada sesuatu yang menarik saya pulang. Suatu malam ketika anak-anak sudah tidur dan kami duduk di beranda dengan dua cangkir teh memandang taman. Larissa Anggraini bertanya lembut, kamu pernah berpikir mengurangi perjalanan dinas? Bukan sebagai tuntutan tetapi pertanyaan tulus. Saya menjawab, akhir-akhir ini saya banyak berpikir. Ia tersenyum kecil. Saya tahu. Saya tertawa pelan, kamu tahu lagi? Ia berkata, kamu berbeda kalau sedang banyak berpikir. Saya bertanya, berbeda bagaimana? Ia diam sejenak lalu menjawab, lebih tenang tapi lebih hadir. Kalau itu masuk akal, saya mengangguk, sangat masuk akal. Kami kembali memandang taman dan saya berkata, saya memutuskan akan merekrut seseorang untuk menangani operasional kantor. Saya ingin lebih banyak di sini. Ia menoleh pada saya dan ada ekspresi di wajahnya yang butuh 1 detik bagi saya untuk mengenalinya sebagai kebahagiaan yang tulus dan dalam. Ketika saya mengenali ekspresi di wajah Larissa Anggraini, saya sadar itu adalah kelegaan, bukan kelegaan untuk dirinya melainkan untuk saya. Kelegaan seseorang yang diam-diam berharap saya memilih dengan benar dan melihat pilihan itu benar-benar diambil. Ia berkata lembut, anak-anak akan senang. Saya menatapnya dan bertanya pelan, hanya anak-anak? Ia terdiam sesaat lalu menjawab mantap, tidak, bukan hanya mereka. Dengan nada yang tidak menyisakan keraguan, kami duduk di beranda hingga larut malam dengan teh yang mendingin di tangan. Percakapan mengalir lalu berhenti dalam keheningan yang tetap terasa hangat. Ketika udara menjadi terlalu dingin kami masuk dan berhenti lagi di lorong seperti sering terjadi. Ia berkata, selamat malam, Rendra. Saya menjawab, selamat malam, Larissa Anggraini. Ia berbalik hendak pergi dan saya memanggil, Larissa Anggraini. Ia berhenti dan menoleh. Saya berkata jujur tanpa sisa jarak, saya tidak tahu bahwa saya membutuhkan kamu sampai kamu datang.
Ia menatap saya lama dengan mata yang menyimpan sesuatu yang tak akan pernah bisa saya jelaskan sepenuhnya namun akan saya ingat selamanya. Lalu ia berkata dengan suara pelan namun utuh, "Saya juga tidak tahu, dan sekarang saya tahu, dan itu sudah cukup bagi saya." Ia masuk ke kamarnya dan saya tetap berdiri di lorong dengan kalimat itu bergema di dalam dada. Ada kedamaian di sana yang berbeda dari kedamaian manapun yang pernah saya rasakan, bukan kedamaian karena masalah terselesaikan, melainkan kedamaian karena menemukan sesuatu yang tidak sedang dicari dan mengerti tanpa perlu rumit bahwa inilah jawabannya. Di luar taman sunyi dengan embun mulai turun di rumput dan rumah besar berdiri dalam gelap, di dalamnya 4 orang tertidur, 2 anak yang kembali tertawa sungguh-sungguh, seorang ayah yang kembali benar-benar hadir, dan seorang perempuan yang datang pada hari hujan dengan seragam dan buku catatan dan tanpa pernah berniat besar telah mengubah rumah yang kosong menjadi rumah yang penuh dengan cara yang paling penting.